Welcome to This is Infrastructure Sector, Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan jaringan. Didirikan pada tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dari industri telekomunikasi yang sedang berkembang pesat pada saat itu. Kantor pusat ini berada di Bandung, sedangkan kantor pusat operasionalnya terletak di Jakarta. Hingga akhir tahun 2022, Telkom Indonesia memiliki 387 gerai plaza Telkom yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Adapun visi dan misi dari perusahaan ini adalah sebagai berikut. Visi mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misi 1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana. 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai merupakan orang yang bekerja pada satu lembaga, kantor atau perusahaan dengan mendapatkan gaji atau upah. Manfaat pemberian penghargaan pegawai yaitu untuk memotivasi gairah dan loyalitas perusahaan serta untuk memperoleh penghasilan agar kebutuhan dan keinginannya dapat direalisasikan. Seorang pegawai akan mendapat kepuasan kerja jika mempersiapkan bahwa imbalan yang diterimanya baik berupa gaji, insentif, tunjangan, dan penghargaan lainnya yang tidak berbentuk materi atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya. Nilainya lebih tinggi dari pengorbanannya berupa tenaga dan ongkos yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Tujuan penghargaan pegawai yaitu 1. Penghargaan terhadap prestasi karyawan, 2. Menjamin keadilan karyawan, 3. Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, 4. Memperoleh karyawan bermutu, 5. Pengendalian biaya, 6. Memenuhi peraturan-peraturan, 7. Memberikan pengakuan berupa penghargaan kepada seseorang yang telah berjasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi perusahaan. 8. Memberikan motivasi bagi karyawan yang berkontribusi aktif terhadap perusahaan. Satu, penawaran dan permintaan tenaga kerja. 2. Kemampuan dan kesediaan organisasi. 3. Organisasi karyawan. 4. Produktivitas kerja karyawan. 5. Pemerintahan dengan UU dan Kepres. 6. Biaya hidup. 7. Posisi jabatan karyawan. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. 9. Kondisi perekonomian nasional. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Bentuk-bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Penghargaan ekstrinsik atau extrinsic reward. Penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seorang
dan lingkungan di tempat dia bekerja, di mana sesuatu yang akan diperolehnya tersebut sesuai dengan harapannya. Bentuk penghargaan ekstrinsik diantaranya yaitu A. Insentif, B. Bonus, C. Penghargaan secara formal dari pimpinan, D. Pujian, E. Promosi jabatan. 2. Penghargaan intrinsik atau intrinsic reward. Penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Sesuatu yang dirasakan ini dapat berupa kepuasan dalam melakukan sesuatu, perasaan lega karena telah menuntaskan sesuatu, serta adanya peningkatan kepercayaan diri dan sebagainya. Bentuk penghargaan intrinsik diantaranya yaitu A. Pencapaian prestasi, B. Otonomi, C. Pertumbuhan pribadi. Waktu pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan bisa dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Besar Nasional atau pada apel pagi. Pemberian penghargaan juga bisa dilakukan ketika karyawan mencapai suatu pencapaian, baik secara individu maupun tim. Satu, jumlah karyawan di PT Telkom Indonesia pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah karyawan PT Telkom Indonesia adalah sekitar 24.252 orang. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah karyawan PT Telkom Indonesia adalah sekitar 23.064 orang. PT Telkom Indonesia merupakan penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia, menawarkan berbagai layanan termasuk koneksi jaringan, layanan seluler, serta layanan internet dan komunikasi data. 2. Jumlah karyawan yang masuk di PT Telkom Indonesia pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, PT Telkom Indonesia membuka lowongan untuk 250 posisi melalui program rekrutmen bersama BUMN. Namun, jumlah total karyawan baru yang bergabung sepanjang tahun tersebut tidak secara spesifik disebutkan dalam laporan yang tersedia. Sedangkan pada tahun 2023, PT Telkom Indonesia merekrut sekitar 250 karyawan baru melalui program rekrutmen bersama BUMN. 3. Jumlah karyawan yang keluar di PT Telkom Indonesia pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Pada tahun 2022, PT Telkom Indonesia mengalami pengurangan jumlah karyawan sekitar 1.188 orang. Sedangkan pada tahun 2023, PT Telkom Indonesia mengalami pengurangan jumlah karyawan sekitar 1.188 orang. Di PT Telkom Indonesia, bentuk penghargaan kepada karyawan meliputi 1. Penghargaan kinerja, 2. Bonus dan insentif, 3. Promosi jabatan, 4. Program pengembangan karir, 5. Fasilitas kesehatan dan kesejahteraan, 6. Event penghargaan. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dikenal karena jangkauan jaringan yang luas, inovasi dalam layanan digital, dan komitmen untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Dengan basis pelanggan yang besar dan fokus pada pengembangan teknologi terbaru seperti 5G.
PT Telkom Indonesia terus memainkan peran penting dalam menghubungkan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital di seluruh negeri.